Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fatihah Tauhid dengan NIM 2109141023 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan manajemen permintaan layanan TI pada perusahaan penyedia layanan. Untuk di bagian abstrak, yaitu manajemen permintaan layanan TI merupakan konsep pemenuhan permintaan layanan kepada pengguna yang ada dalam lingkup teknologi informasi yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi manajemen layanan TI dan memastikan layanan TI dapat berjalan sesuai dengan efisien dan responsif. Aspek utama yang ada dalam manajemen permintaan layanan adalah pengumpulan data dan melakukan analisa terkait permintaan layanan pengguna akhir. Pemenuhan layanan terhadap pengguna dapat meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, serta dapat meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Kemudian untuk pendahuluannya yaitu pertumbuhan teknologi informasi menjadi salah satu faktor peningkatan kebutuhan layanan TI, di mana pengertian dari layanan itu sendiri adalah perwujudan sesuatu yang diinginkan pengguna atau customer kepada penyedia layanan atau service provider yang memiliki nilai atau value tanpa harus menanggung resiko serta biaya tertentu. Sedangkan untuk pengertian layanan TI adalah layanan yang disediakan oleh pihak penyedia layanan TI, di mana layanan ini dibangun dari beberapa kombinasi, di antaranya yaitu teknologi informasi atau teknologi, orang atau people, dan proses atau proses yang biasa disingkat dengan PPT. Menurut Tony D. Susanto tahun 2017, perusahaan penyedia layanan dapat menggunakan prinsip tersebut untuk mengelola teknologi informasi yang bertujuan agar dapat mendukung proses pemenuhan kebutuhan pengguna. Berikutnya adalah untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi penerapan manajemen permintaan layanan TI pada perusahaan atau organisasi guna dapat meningkatkan efisiensi serta kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Berikut ini adalah beberapa metodologi di mana pada penelitian kali ini saya menerapkan metode yang bersifat deskriptif dan analisis dari sebuah studi kasus yang ada. Selain itu, penulisan penelitian juga menggunakan metode literatur review, di mana pengertian dari literatur review adalah metode analisa dari sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk beberapa langkah atau cara yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di bidang manajemen permintaan layanan TI atau demand management, yaitu yang pertama ada survei, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari orang-orang yang terlibat dalam proses manajemen permintaan, seperti pemangku kepentingan bisnis, pengguna, anggota tim TI, melalui pengisian kuesioner atau melakukan wawancara secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisa dokumen, di mana analisa dokumen ini seperti kebijakan TI, catatan pengguna, rencana bisnis, serta sebagian dapat digunakan sebagai referensi, acuan atau pedoman untuk memahami permintaan layanan TI yang akan dikelola. Kemudian ada studi kasus. Penyedia jasa dapat mengidentifikasi studi kasus sekelompok pengguna untuk mengetahui pola aktivitas bisnis dari masing-masing kelompok pengguna. Dan untuk pengukuran kinerja, di sini saya mengutip dari jurnal atau artikel yang dengan judul Manajemen Permintaan dalam Pengiriman Jarak Jauh dengan Slot Waktu melalui Perutuhan Dinamis dengan Perkiraan Pesanan. Mereka menggunakan pendekatan eksperimen guna untuk menguji kinerja dari model pendekatan yang diusulkan dengan data yang nyata dan membandingkannya dengan pendekatan yang sebelumnya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, manajemen permintaan layanan TI adalah salah satu metode pendekatan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami dan mengelola permintaan, pengiriman, dan dukungan terhadap layanan TI. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teknologi saja, tetapi pendekatan ini juga berfokus pada interaksi antara teknologi, proses bisnis, serta penggunaan akhir dan pihak pemangku kepentingan bisnis. Tetapi manajemen permintaan layanan juga berfokus untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan menyediakan layanan bagi pengguna. Kemudian di sini adalah contoh dari penerapan demand management pada beberapa organisasi. Yang pertama
Di sini saya mengutip dari artikel dengan judul Modeling Drivers Responsive to Demand Management Strategy for Electric Vehicle Charging in Australia. Pada jurnal tersebut, penerapan manajemen permintaan dapat dilihat penyedia layanan menyediakan pengisian daya kendaraan listrik yang dapat digunakan oleh pengguna dan memanfaatkan teknologi untuk mengendalikan kontrol beban pengenalan. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu manajemen permintaan dalam pengiriman jarak jauh dengan selok waktu tertentu melalui perutuhan dinamis dan perkiraan pesanan. Pada jurnal tersebut, penerapan manajemen permintaan dapat dilihat pada penyedia layanan menyediakan perutuhan dinamis untuk mengoptimalkan pengiriman pesanan ke dalam slot waktu tertentu. Nah, kemudian untuk penerapan demand management di bidang IT-nya, yaitu di sini saya mengambil kutipan dari artikel dengan judul Sistem Manajemen Permintaan Baru yang dioptimalkan untuk bangunan perumahan berbasis smart grid yang mengadopsi energi terbaru dan penyimpanan. Demand side management menjadi pendekatan yang dapat dijadwalkan secara berulang secara efektif untuk meminimalkan ketidakstabilan sistem yang disebabkan oleh aktivitas yang terlalu tinggi, serta pendekatan ini dapat memodifikasi pola permintaan dari pengguna. Kemudian untuk artikel selanjutnya yaitu model perilaku berbasis reservasi untuk manajemen permintaan parkir di kawasan perkotaan. Nah, penerapan manajemen permintaannya yaitu untuk membuat dan mengelola kebijakan permintaan lahan parkir yang ada di perkotaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan layanan dengan memaksimalkan permintaan melalui pemesanan lahan parkir untuk memenuhi permintaan pengguna lahan. Kemudian untuk hasilnya yaitu berdasarkan beberapa kutipan artikel di atas, penerapan manajemen permintaan layanan dapat dalam perusahaan atau organisasi dapat memberikan peran penting yang dapat mendorong penyedia layanan untuk menyediakan sebuah layanan yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, untuk pengimplementasian dari manajemen permintaan layanan yaitu terdapat beberapa aktivitas yang dapat diimplementasikan dalam bidang ini. Yang pertama yaitu melakukan user profile. Pada tahap ini, penyedia layanan dapat melakukan identifikasi pola aktivitas bisnis dari sekelompok pengguna layanan. Dalam tahap ini terdapat subbab yang berjudul Pattern of Business Activity atau PBA, di mana subbab tersebut dilakukan untuk mengenali dan mendokumentasi pola aktivitas bisnis perusahaan seperti jadwal dan rutinitas serta beban kerja dari aktivitas tersebut. Nah, yang kedua ada manajemen permintaan berbasis aktivitas. Aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi sebuah kebutuhan kapasitas sistem yang dilakukan berdasarkan analisa aktivitas bisnis yang didukung oleh layanan TI. Kemudian yang ketiga adalah manajemen permintaan operasional. Nah, pada bagian ini atau pada tahap ini, perusahaan dapat merumuskan dan menerapkan langkah tertentu untuk mempengaruhi permintaan pengguna agar keterbatasan kapasitas layanan TI perusahaan dapat memenuhi permintaan pengguna. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu pelaksanaan atau pengimplementasian manajemen permintaan layanan TI dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya melakukan user profile tadi untuk mengetahui pola aktivitas dari masing-masing pengguna, kemudian manajemen permintaan berbasis aktivitas untuk mengidentifikasi kapasitas sistem berdasarkan analisis, serta melakukan manajemen permintaan operasional guna mengelola permintaan agar kapasitas layanan mampu memenuhi permintaan serta meminimalisir terjadinya pemesanan yang mendadak. Kemudian berdasarkan literatur review di atas ditemukan beberapa manfaat perusahaan atau penyedia layanan permintaan menggunakan pendekatan ini. Contohnya dapat mengelola permintaan, menciptakan proses yang efektif, melakukan pencatatan kapasitas, mengurangi biaya operasional, dan melakukan monitoring dan pelacakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.